Selamat pagi Pak Ahmad. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 57 tentang profesi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Kelompok kami terdiri dari Patricia, Petrus, saya sendiri William, Evelyn, Stella, dan Siti. Nah, untuk di PSAK 57 ini kami akan membahas yang pertama pendahuluannya, yang kedua pengakuan, ketiga pengukuran, keempat berisi penggantian, perubahan, dan penggunaan provisi, yang kelima penerapan aturan, pengakuan, dan pengukuran, dan yang keenam pengungkapan ketentuan transisi dan tanggal efektif. Untuk yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan bahas tentang definisi, tujuan, dan ruang lingkup PSAK 57. Untuk yang pertama, definisinya. Di PSAK 57 ada yang namanya provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Jadi maksudnya ini adalah jadi kapan kita akan membayar, lalu pada siapa, jumlahnya berapa, belum diketahui. Tapi di sini kita sudah memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua ada kontrak eksekutori. Kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Yang ketiga ada liabilitas. Seperti yang kita ketahui, liabilitas adalah kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus yang mengandung manfaat ekonomi. Yang kedua ada tujuan PSAK 57. PSAK 57 ini bertujuan untuk yang pertama, mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Yang kedua, untuk memastikan apakah informasi ini memadai yang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan tujuan ketiga agar pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Untuk ruang lingkupnya, PSAK ini diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali yang pertama, yang timbul dari kontrak eksekutori. Jika kontrak tersebut dianggap memberatkan. Lalu yang kedua, dikosongkan. Yang ketiga, hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain, seperti contohnya PSAK 36, 34, 46, 30, 24, 28, dan 36. Tidak diberlakukan untuk instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup SAK 57. Maaf, ini ada kesalahan. Yang dengan judul instrumen keuangan yang berisi pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengakuan penyediaan. Pengakuan penyediaan provisi dapat diakui jika semua materi ada atau memenuhi kriteria. Di antaranya yaitu, yang pertama, entitas memiliki kewajiban, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kriteria yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, estimasi yang andal adalah estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Next. Kewajiban hadir dari peristiwa masa lalu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria ini secara lebih rinci untuk melihat bagaimana penerapannya. Nah, kewajiban kini dan kewajiban yang jarang terjadi dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini. Di sini ada pertimbangan bukti-bukti yang tersedia. Yang pertama, besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Entitas mengakui periode pelaporan. Entitas mengakui provisi jika kriteria pengakuan terpenuhi. Dan yang B, jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Yang C, pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Jika setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, dapat kemungkinan lebih besar daripada yang terjadi bahwa kewajiban kini muncul pada akhir periode pelaporan dasar
bukti-bukti tersebut. Antara lain, dan selanjutnya, peristiwa masa lalu menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa yang mengikat entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika yang pertama, penyelesaian kewajiban dilaksanakan oleh hukum. Yang kedua, dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa atau mungkin berupa tindakan entitas menciptakan ekspektasi pada pihak lain bahwa entitas akan bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut. Profesi diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu. Boleh di next kan? Yang terpisah dari tindakan entitas di masa depan yaitu tindakan bisnis entitas di masa depan. Contohnya itu kewajiban ini adalah denda atau biaya pemulihan pencemaran. Kita akan mengidentifikasi dua bagian penting yang ada di dalam kriteria. Yang pertama, ada jenis kewajiban. Yang kedua, ada peristiwa masa lalu. Kita akan membahas mulai dari kewajibannya. Jenis kewajiban ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ada kewajiban hukum ataupun kontraktual. Nah, kewajiban hukum atau kontraktual ini timbul dari yang pertama, suatu kontrak atau eksplisit. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, pelaksanaan produk hukum lainnya. Nah, selanjutnya, boleh di next kan? Nah, selanjutnya ada kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif itu timbul dari tindakan entitas. Dalam hal ini, berdasarkan praktik baku masa lalu kebijakan yang telah dipublikasi atau permintaan baru. Ini cukup spesifik entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu dan akibatnya entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab. Setelah membahas tentang jenis kewajiban, selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa masa lalu. Profesi sendiri diakui sebagai kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang, atau yaitu anggaran entitas pada masa datang. Nah, contohnya adalah denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memegang tindakan entitas pada masa datang, atau contoh lainnya itu biaya kegiatan purna operasi atau decommission instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang timbul. Nah, setelah tadi kita membahas kriteria yang pertama, kita akan membahas kriteria yang kedua tentang kemungkinan arus keluar. Sumber daya manfaat ekonomi dan pernyataan ini harus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu kemungkinan besar jika kemungkinan terjadi peristiwa kontingensi pengungkapan tersebut tidak perlu jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemungkinannya kecil, kita bisa lihat pada tabel ini. Nah, kita dapat mengidentifikasi apakah perusahaan perlu melakukan pengakuan atau tidak. Jika outflow, maka kemungkinan besar masyarakat akan mengenali penyediaan. Tetapi jika inflow dimungkinkan, maka masyarakat hanya mengungkapkan kewajiban kontingensi. Nah, konsep aset kontingensi ini mirip dengan konsep dari kecerdikan. Perbedaan utamanya adalah bahwa aset kontingensi ini hanya diungkapkan jika ada kemungkinan info di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria yang ketiga. Kewajiban yang andal penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi kendala laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada kewajiban diestimasi karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar pos-pos dan lainnya. Dalam laporan posisi keuangan, dalam kasus yang sangat jarang terjadi jika diestimasi yang andal. Tidak dapat dibuat suatu kewajiban, tidak dapat diakui kewajiban tersebut diungkapkan sebagai kewajiban kontingensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tentang pengukuran. Next. Yang pertama itu ada estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Nah, estimasi terbaik ini merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, yang berupa jumlah yang secara rasional akan dibayarkan secara entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode, dan untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu.
seringkali tidak ekonomis bagi entitas untuk menyelesaikan kewajiban ataupun mengalihkan kewajibannya pada akhir periode pelaporan. Namun, di sisi lain, estimasi jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya, dan untuk mengalihkan kewajibannya merupakan entitas yang terbaik untuk pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, resiko dan ketidakpastian. Dalam menentukan estimasi terbaik, suatu kewajiban diestimasi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Yang merupakan resiko menimbulkan hasil yang bervariasi, yang dimana penetapan resiko dapat menyebabkan kenaikan nilai kewajiban yang diukur. Di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian yang dimana entitas harus berhati-hati sehingga pendapatan ataupun aset yang dimiliki tidak menjadi terlalu besar dan beban atau kewajiban tidak menjadi terlalu kecil. Di mana meskipun demikian, adanya ketidakpastian tidak berarti entitas harus membuat kewajiban diestimasi berlebihan atau dengan sengaja menyajikan kewajiban terlalu besar. Yang ketiga ada nilai kini, yaitu jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah kewajiban diestimasi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang dimana artinya, karena nilai waktu uang, kewajiban diestimasi yang melibatkan pengeluaran yang timbul segera setelah periode pelaporan, dibandingkan dengan kewajiban diestimasi yang melibatkan pengeluaran uang dalam jumlah yang sama dapat timbul kemudian. Dengan demikian, jika dampaknya bersifat material, kewajiban diestimasi didiskontokan. Selanjutnya itu peristiwa masa datang, yaitu peristiwa masa datang yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah kewajiban diestimasi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Yang dimana artinya, dalam menentukan jumlah kewajiban diestimasi, entitas perlu mempertimbangkan peristiwa masa datang yang diperkirakan akan terjadi. Contohnya, seperti entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik akan dapat ditekan melalui teknologi yang berkembang pada masa datang. Yang terakhir ada rencana pelepasan aset, yaitu keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu kewajiban estimasi. Yang artinya, keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam menghitung suatu kewajiban diestimasi, walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban diestimasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian 4, yaitu penggantian, perubahan, dan penggunaan provisi. Penggantian, jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Yang ketiga, jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi dari nilai provisi. Dan yang terakhir, dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi dengan jumlah yang diakui dengan pergantiannya. Selanjutnya, perubahan dan penggunaan provisi. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu PSAK Part 59, yaitu provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan estimasi yang terbaik paling kini. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. Yang kedua, PSAK 57 Part 60. Jika kewajiban diestimasi diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman atau unwinding of the discount. Dan yang terakhir, PSAK 57 Part 61. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas penerapan aturan pengakuan dan pengukuran.
Nah, dalam penerapan dan pengukuran itu ada kerugian operasi masa datang. Nah, itu maksudnya itu adalah provinsi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Perkiraan akan terjadinya kerugian operasi masa depan merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai entitas menguji adanya penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48 penurunan nilai aset. Nah, lalu juga ada tuh kontrak yang memberatkan. Nah, jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Banyak kontrak dapat dibatalkan tanpa membayar kompensasi atau denda kepada pihak lain, sehingga tidak ada kewajiban. Nah, contohnya itu ada pesanan pembelian yang sifatnya rutin. Kontrak dinilai memberatkan jika menimbulkan biaya yang tidak dapat eh, dinilai memberatkan jika yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut. Melebihi manfaat ekonomi yang diperkirakan akan diterima. Nah, itu sebelum membentuk suatu provisi untuk kontrak yang memberatkan. Entitas mengakui kerugian karena penurunan nilai aset yang diperuntukkan bagi kontrak tersebut. Next. Nah, lalu ada restrukturisasi. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan dipenuhi. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu ada entitas memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasi sekurang-kurangnya. Ya, yaitu ada usaha atau bagian usaha yang terlibat, lokasi utama yang terpengaruh, lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi, lalu ada pengeluaran yang terjadi, waktu implementasi rencana. Lalu yang kedua itu ada entitas menciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi, bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Next. Nah, agar suatu rencana dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif ketika dikomunikasikan kepada pihak yang terkena dampaknya, maka implementasinya perlu direncanakan secepat mungkin dan diselesaikan dalam jangka waktu yang secepatnya. Keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan. Nah, kecuali itu sebelum akhir periode pelaporan. Nah, itu ada syarat-syarat itu kayak mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi, mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa sehingga menimbulkan perkiraan yang valid pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Meskipun suatu kewajiban konstruktif tidak timbul semata-mata karena putusan manajemen atau unit organisasi yang berwenang, kewajiban dapat timbul dari peristiwa terdahulu yang terjadi bersama dengan putusan tersebut. Next. Nah, walaupun entitas telah mengambil putusan untuk menjual suatu operasi dan mengumumkan putusan tersebut kepada masyarakat, entitas tidak terikat pada putusannya sebelum pembeli telah teridentifikasi dan terdapat perjanjian penjualan yang mengikat. Nah, yang kita bahas tadi, yang kontrak itu, nah, karena kita juga harus memperhatikan kayak kita tuh nggak boleh berat sebelah. Nah, sampai terdapat penjualan yang mengikat, entitas dapat mengubah pikirannya dan bahkan harus mengambil tindakan lain jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan pembeli. Next. Nah, provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu itu ada dua syarat. Yang pertama tuh benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi. Yang kedua tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung. Nah, provisi restrukturisasi tidak mencakup biaya-biaya seperti itu ada pelatihan,
atau penempatan kembali staf, pemasaran, investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru. Nah, pengeluaran ini tuh terkait dengan pengelolaan usaha di masa depan dan pada akhir periode pelaporan, bukan merupakan liabilitas dalam rangka restrukturisasi. Jumlah yang teridentifikasi sebagai kerugian operasi masa depan sampai dengan tanggal restrukturisasi tidak termasuk provisi, kecuali jika kerugian itu tidak terkait dengan kontrak memberatkan. Nah, keuntungannya itu karena rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam mengukur provisi restrukturisasi, walaupun pelepasan aset itu dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi. Selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Selanjutnya, pengungkapan ketentuan transisi dan tanggal efektif. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan yang pertama itu nilai tercatat pada awal dan akhir periode, lalu provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada. Lalu jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan, lalu jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan, dan peningkatan selama periode bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskon. Entitas juga harus mengungkapkan pula uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Lalu indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan. Dan terakhir, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Next. Transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya atau lebih dini dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Lalu jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan dan berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini lebih dianjurkan. Next. Lalu perbedaan PSAK 57 yang terbaru dengan PSAK 57 yang lama. Dalam hal ruang lingkup, PSAK 57 yang lama itu kewajiban diestimasi dan dikontingensi yang timbul dari instrumen keuangan. Sedangkan yang baru dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57. Lalu instrumen dalam PSAK 57 yang lama, instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar, sedangkan PSAK 57 yang baru tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Lalu untuk PSAK 57 yang lama, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi entitas asuransi pemegang polis. Sedangkan PSAK 57 yang baru itu dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57. Dalam ketentuan transisi, PSAK 57 yang lama, penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan akuntansi tidak mengacu PSAK 25. Sedangkan yang baru dihilangkan. Next. Pernyataan ini merevisi PSAK 57 tahun 2000. Ketentuan transisi, dampak diterapkannya pernyataan ini pada tanggal efektifnya dilaporkan sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan, tetapi tidak disyaratkan untuk menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Dan bila informasi tersebut tidak disajikan kembali, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Next. Secara umum, PSAK 57 yang terbaru relatif sama dengan PSAK 57.
tahun 2000 dengan beberapa penyempurnaan antara lain menghilangkan pengecualian pengaturan mengenai kewajiban diestimasi dan kewajiban kontingensi timbul dari instrumen keuangan yang dicatat dengan nilai wajar dan kontrak dengan pemegang pada polis bagi entitas asuransi. Yang kedua, menghilangkan klausul bahwa PSAK 57 berlaku untuk instrumen keuangan yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Dan menghilangkan klausul bahwa PSAK 57 mengatur kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi entitas asuransi, kecuali kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari kontrak dengan pemegang polis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami.